wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar SPDI. Saya adalah salah satu dari guru penggerak angkatan 8 Kota Tarakan tahun 2023, dan sekarang ini saya menjabat di SD 041 Peninggi Permai sebagai kepala sekolah, dan ingin berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi, karena setelah melihat dan memperhatikan observasi yang saya lakukan pada guru di kelas, saya melihat banyak yang perlu dibenahi, dan rata-rata dewan guru itu masih belum memahami atau belum terlalu menjalankan program itu dari saya pelajari di guru penggerak tentang pelajaran berdiferensiasi. Akhirnya saya ingin memberikan sedikit praktik baik pada kita semua, khususnya kepada guru-guru kami, supaya bisa menjalankan pembelajaran itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya akan berbagi praktik baik, yaitu tentang pemimpin pembelajaran. Setelah saya melihat dan memperhatikan dan mengikuti observasi di kelas, ada beberapa dari kita semuanya dewan guru mengatakan yang saya temani observasi, masih ada beberapa yang belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk pada kesempatan hari ini kita bisa dilanjut. Ini kita akan membahas pembelajaran berdiferensiasi, ya. Diferensiasi ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa bahwa memastikan setiap peserta didik dapat mencapai potensinya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga, membuat pembelajaran lebih bermakna dan relevan bagi peserta didik. Nah, dari berangkat dari
makna dari diferensiasi ini adalah itu tadi, kita harus memetakan, karena kita dulu memang pernah memetakan sebelum melakukan pembelajaran kita harus memetakan peserta didik itu di awal-awal pembelajaran kan sudah memetakan. Ini aspek-aspek yang dapat dibedakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Di dalamnya itu kita bisa membuat konten, ada kontennya, ada prosesnya. Nah, pembelajaran dari konten-konten ini bisa disesuaikan tingkat kesulitannya. Kemudian prosesnya bisa juga berbeda-beda, bervariasi. Misalnya melalui diskusi kelompok dan video atau presentasi di setiap kelas. Mungkin di kelompok-kelompoknya itu ada yang berbeda lah, tidak semua kelompok sama presentasinya. Ini pelajaran berdiferensiasi ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran itu guru tidak lagi mengajar semua peserta didik dengan cara yang sama, tapi menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing peserta didik. Itu poinnya, poin dari diferensiasi. Nah, ini yang masih belum kita lakukan sepenuhnya. Lanjut, dan kemudian adapun tujuan dari situasi atau kondisi lingkungan belajar yang baik. Kalau di guru penggerak kan itu dipelajari juga tentang aset-aset yang dimiliki sekolah, termasuk lingkungan itu masuk lingkungan belajar kan, suasana belajar ya, dari gaya belajar. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara pembelajaran diferensiasi itu bagaimana Pak? Cara prakteknya, karena di kelas saya itu kan ada anak-anak yang istilahnya belum bisa belajar seperti apa ya, seperti biasa, karena ada beberapa orang yang tidak bisa membaca. Beda lagi. Itu kalau caranya kalau anak kan ada namanya anak yang gangguan mengenal urusan, ya disgrafia. Itu kita bacakan soalnya, nanti dia menjawab secara lisan. Kalau dia tidak mampu menjawab, barulah dikasih tidak salah. Tapi kalau dia menjawab apa yang dikeluarkan gurunya, itu kita tulis. Berarti benar. Berarti ya bisa gitu ya. Begitu. Iya. Pas semester. Kata diferen itu memang ada perbedaan. Iya. Perlakuan yang berbeda, tidak sama perlakuannya, makanya di awal pembelajaran itu memang harus kita punya data, punya pemetaan bahwa anak-anak ini kemampuannya sampai sini, tidak bisa disamakan kemampuannya. Dari saya, semoga praktik yang akan berikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.